Kabur aja dulu, hashtag ini sudah menyebar kemana-mana atas dasar kemarahan, ketidakpuasan yang terjadi atau tidak ada harapannya di Indonesia. Saya justru sudah memikirkan ini dari jauh-jauh hari. Saya sudah merencanakan ini dari 10 tahun yang lalu untuk kabur dari Indonesia, terutama mempersiapkan anak-anakku kuliah di luar negeri. Itu karena saya sudah mapan. Bagaimana Bapak Ibu yang belum mapan? Tindakan apa yang kalian harus lakukan untuk keluar dari Indonesia, di mana kita harus akui Indonesia saat ini tempat yang kurang baik untuk anak-anak ke depannya karena perilaku pejabat-pejabatnya mental korup, perilaku penggiat-penggiat sosialnya tidak jujur, gampang dibayar, gampang disogok. Itulah karena sekarang lihat begitu banyaknya buzzer bayaran. Ya, mereka lupa mereka dibayar, ya, tapi membuat black campaign atau pujian-pujian yang negatif. Ini situasi yang memang terjadi di negara kita saat ini, ngeri sekali ya, ngeri banget ya. Tidak ada harapan. Kalau pemimpin-pemimpin kita ini sudah tidak bekerja dengan baik dan ini berakar berulang, tidak punya rasa malu. Seperti peristiwa pagar laut adalah salah satu cerita ya, di mana itu jelas-jelas kesalahan, tapi satu pun tidak ada pejabat yang berani speak up siapa yang salah. Yang dikorbankan malah kerucu-kerucu di bawah. Itu terjadi di Indonesia saat ini. Rakusnya pejabat-pejabat, rakusnya politikus, rakusnya lembaga-lembaga agama. Ada sekarang perang antara lembaga agama A, B, dan C ya. Saling serang gitu ya. Jadi ini sangat tepat ya. Adik-adik, siapapun kalian belum dapat jodoh misalnya. Nggak dapat jodoh karena susah sekali dapat jodoh di Indonesia dengan karakter yang kalian idam-idamkan. Pergi aja ke luar negeri. Ya, yang susah. Karena banyak sekali saya lihat jelek-jelek ya. Perempuan-perempuan bisa dapat suami-suami yang baik di luar negeri. Perbaiki keturunan dan mereka bisa menyayangimu ya. Daripada kamu menikah, memaksakan diri di Indonesia. Udah lakinya nggak kerja, tidak romantis, tidak baik pula. Kamu yang kerja berat. Nah, alangkah baiknya ya kalian udah mulai mikirkan kabur aja dulu. Yang poin yang mau aku sampaikan, kabur aja dulu ini tiba-tiba bergema sekarang ini. Saya senyum-senyum karena saya udah mempersiapkan ini dari 10 tahun yang lalu. Kenapa saya tertarik mengkuliahkan anak-anak saya ke luar negeri? Karena saya satu hal tujuan saya biar mereka mandiri. Ya, mandiri itu terutama karena selama di Indonesia dekat dengan orang tua susah sekali meminta anak kita untuk mandiri, bukan? Nah, hal yang kedua, tentulah ketika mereka di luar negeri, mereka secara pengalaman jadi lebih baik ya. Secara bahasa Inggris jauh lebih baik. 3, ada jaminan, satu kepastian kehidupan lebih baik ketika dia berada di luar negeri. Ada rasa aman, dihargai ya. Sementara di Indonesia sekarang kita kerja, besok kehilangan jabatan karena kita tidak menjilat bos atau tidak punya koneksi dengan pemerintahan atau orang-orang yang berkuasa. Nah, kemudian lagi apa keuntungannya ketika kita berangkat ke luar negeri? Nah, ada dong. Dengan kita di luar negeri, kita pun ketika kita mapan bisa membawa keluarga-keluarga kita datang ke sana. Kita harus akui di luar negeri, terutama di negara-negara Eropa dan Amerika itu ya. Ya, itu mereka ada satu kepastian hukum di sana dengan jelas. Nah, oleh sebab itu ketiga anak-anak saya sekolahkan di luar negeri ya. 1 sudah selesai dan bahkan sudah bekerja di government Singapura. Kalian tahu di Singapura itu sangat anak-anak pinter ya, anak-anak baik sangat dihargai. Anak saya satu lagi kuliah di Aussie ya, di Sydney ya. Dan saya minta sama dia yang minta ke saya untuk memutuskan tinggal di Sydney. Saya support ya. Anak saya yang ketiga akan saya kuliahkan di China. Di China apakah kehidupan lebih baik? Tidak. Itu tidak ada kepastian, tapi banyak hal yang perlu dipelajari di China. Ya, banyak hal yang perlu dipelajari China sehingga
anak saya satu saya kuliahkan di sana, ya. Tentu dengan dia permintaan S2-nya nanti dia akan lanjut mungkin ke negara Amerika atau Eropa. Nah, poin yang mau sampaikan kepada orang tua atau teman-teman, support anakmu untuk mereka belajar keluar. Tapi nggak ada uang, Bu. Minimal kamu sekolahkan, atau mungkin kamu nggak punya uang untuk kuliahkan dia. Ambil banyak sekali loh Bapak Ibu beasiswa di luar negeri, ya. Buka pikiranmu. Cari beasiswa di luar negeri, ya. Nggak usah harus kuliah-kuliah terbaik, kampus-kampus terbaik. Kampus-kampus biasa pun membuka lowongan untuk beasiswa di luar negeri. Ketiga, kalaupun sampai nggak kuliah, ambil kesempatan untuk belajar, untuk kerja di sana. Bekerjalah di luar negeri. Ya, keempat, buat kalian yang susah dapat jodoh. Nah, sekarang sudah banyak kok ya dating online. Coba, ya. Coba, nggak apa-apa ya, jangan takut. Karena di luar negeri, terutama negara Eropa, ya, negara-negara Eropa atau Amerika, mereka itu lebih menghargai perempuan-perempuan Asia yang rajin bekerja keras, ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Kalau kamu bilang tagarnya kabur aja dulu, kabur aja selamanya, cari kehidupan lebih baik lah di sana, ya. Aku sendiri sudah mempersiapkan. Sekalipun kelak anak-anakku tidak balik ke Indonesia, it's okay, no problem. Karena kehidupan mereka adalah kehidupan mereka. Bukan saya siapkan untuk mengurus saya, ya. Tapi saya yang akan mengurus diri saya tentunya, ya. Tanpa harus kita mengemis-ngemis memaksa anak kita untuk urus kita. Salam sukses buat ibu-ibu, buat siapapun kalian warga negara Indonesia.